Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya akan membahas sebuah ide mengenai penggabungan antara remote control dengan smartphone dalam mengendalikan drone Ishin E57 atau yang juga variansinya adalah Gold RC T49 atau JJRC H49. Bagaimana ide penggabungan antara remote dengan smartphone ini? Ikuti terus video saya sampai habis, oke? Baik, drone Ishin E57 ini merupakan sebuah drone selfie lipat yang berukuran sangat kecil. Dia bisa dikendalikan dengan sebuah remote atau juga dengan apps menggunakan sebuah smartphone. Problem bagi saya pribadi adalah penggunaan smartphone ini agak sulit karena kita harus bekerja dengan layar sentuh yang tentunya akan berbeda dengan menggunakan stick ataupun tombol geser seperti yang diberikan ini. Bagaimanapun juga, penggunaan stick atau tombol geser tetap jauh lebih intuitif ketimbang menggunakan layar sentuh. Sedangkan pada remote yang tersedia tidak disediakan tombol-tombol untuk pengaturan pengambilan gambar maupun perekaman video. Sehingga untuk perekaman video kita membutuhkan apps serta smartphone. Karena fungsi perekaman video maupun pengambilan gambar dilakukan pada apps. Namun sayangnya pada remote ini tidak disediakan sebuah smartphone holder, sehingga sulit bagi kita untuk menggunakan keduanya. Oleh sebab itu saya mempunyai ide untuk menggunakan beberapa alat tambahan dalam mengatasi hal ini. Alat-alat tersebut yaitu dua buah smartphone holder U seperti ini yang bisa kita peroleh dari tongsis. Nah, kebetulan saya punya satu lagi yang berbeda seperti ini. Namun keduanya tetap sama-sama kita sebut sebagai U smartphone holder. Oke. Kemudian kita butuhkan sebuah skrup converter dudukan kamera male to male dengan ukuran 1/4 inch seperti ini bentuknya, yang bisa kita dapatkan dari toko online dengan harga di bawah Rp10.000. Selain itu juga saya butuhkan sebuah ganjelan ya. Ini bisa kita buat dari karton atau apapun yang nantinya akan kita gunakan untuk mengganjal bila mana skrup ini kita pasang kurang rapat gitu. Oke, kita langsung saja kita akan bangun rig untuk menggabungkan antara smartphone dengan remote ini. Pertama-tama untuk ganjelan ini saya lubangi dulu dengan menggunakan apa saja. Dalam hal ini saya gunakan obeng. Oke. Kemudian ditembus oleh converter skrup ini seperti ini. Oke. Ya. Kemudian saya pasang di salah satu earphone holder. Oke. Dan sisi satunya lagi kita pasang di smartphone holder yang lainnya seperti ini. Ya, kira-kira beginilah rig yang kita buat dari dua buah smartphone holder dan sebuah skrup converter male to male tadi, dimana kita akan meletakkan remote di bagian bawah. Dan kemudian smartphone kita letakkan di bagian atasnya. Maka seperti ini hasil akhirnya.
Kita bisa coba hidupkan drone, diikuti dengan menghidupkan remote dan melakukan proses binding dengan menggerakkan throttle ke atas bawah. Kemudian jangan lupa kita konekkan dulu untuk wifi nya. Dan kemudian kita langsung connect. Maka seperti ini kira-kira. Sederhana bukan? Lalu bagaimana dengan ergonomis pemakainya? Kita akan coba di luar ya. Ya, kita akan coba tingkat kenyamanan pengendalian Ishin E57 menggunakan remote yang terpasang pada smartphone holder rakitan kita ini. Kita coba take off langsung dari tangan. Auto take off-nya berjalan dengan baik. Saya akan atur agar drone-nya tidak terlalu jauh dari saya. Ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa pengendalian drone menggunakan remote bagi saya tetap lebih mudah dibanding menggunakan app dan smartphone. Hal ini saya kira karena masalah mengendalikan dengan memegang tuas kendali atau knob geser secara fisik seperti pada remote Ishin E57 ini rasa lebih jelas, lebih pasti dibanding menggunakan tuas virtual pada layar sentuh smartphone. Kita akan coba ya fitur menggunakan remote, yaitu flipping. Ya, kalau dari sisi ergonomik terasa aneh sih. Di sisi remote terasa ringan dan kecil, sedangkan handphone yang ada di bagian depannya terasa lebih berat dan besar. Namun hal ini cukup setimpal dengan nilai tambah yang kita peroleh, yakni remote control dan smartphone yang menjadi berdekatan. Kita akan coba ambil video yang diakses melalui menu pada apps. Dan ini hasil dari video 720 yang dibuat oleh drone Ishin E57 ini. Dari segi kualitasnya, video buatan drone ini tampak lebih baik daripada hasil video drone terakhir yang saya beli, yaitu drone Tank Mini KF609 ya. Oke, berikutnya fitur lain dari app yang akan kita akan coba ambil foto ya. Video kita hentikan dulu sebentar, dan kemudian kita ambil foto sekarang. Seperti ini hasil fotografinya. Dengan menggunakan remote, selain masalah intuitif dan juga mudah, memungkinkan kita juga untuk membuat manuver-manuver yang lebih lincah ya. Saya rasakan hal tersebut sulit jika kita lakukan menggunakan apps dan virtual joystick ya, untuk mengendalikan drone dengan manuver-manuver yang lincah. Oke. Jadi demikian dulu video kita kali ini. Semoga ide dari video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.